Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka meriwayatkan sebuah hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahkihi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala qala. Dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan atau beliau ceritakan dari Allah azza wa jalla berkata, aznaba abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi. Seorang hamba melakukan atau berbuat dosa, kemudian hamba tadi berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu dzamba. Allah berfirman setelah hamba tadi berdoa, hamba saya kata Allah melakukan kedurhakaan atau melakukan dosa, namun dia tahu kalau dia punya Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan juga bisa menghukum atas dosa yang dilakukan. Summa ada fa'aznaba. Kemudian hamba tadi setelah mohon ampun kepada Allah kembali melakukan dosa. Faqal ay rabbil firli dzambi. Setelah berdosa hamba tadi kembali berdoa dan bermohon, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah kembali berkata, abdi aznaba zanba, hamba saya melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudz dzamba. Hamba saya tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menghukum atas perbuatan dosa. Summa ada fa'aznab, kemudian hamba tadi kembali berbuat dosa setelah mohon ampun kepada Allah. Faqala ay rabbil firli dzambi. Setelah berdosa lagi, hamba tadi kembali berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah kembali berkata, abdi aznaba zamba, hamba saya terjerumus kepada dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudz dzamba. Hamba saya dia tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum atas perbuatan dosa. Ya'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kemudian kata Allah, lakukanlah apa yang engkau inginkan, saya telah mengampuni dan akan terus mengampuni engkau, kata Allah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua hal yang ada di dalam hadis ini yang membuat kita heran-heran, yang membuat kita terkagum-kagum, yang membuat kita geleng-geleng kepala. Yang pertama adalah keberanian seorang manusia sebagai hamba Allah yang lemah melakukan kedurhakaan kepada Allah yang maha kuasa. Dan ini sangat terlihat dalam hadis ini. Manusia sebagai hamba Allah yang lemah begitu berani mengulang-ulang kedurhakaan kepada Allah. Setelah berdosa mohon ampun, berdosa lagi mohon ampun lagi, berdosa lagi mohon ampun lagi. Ini membuat kita terheran-heran. Manusia begitu lemah tapi berani durhaka kepada Allah yang maha kuasa. Hal kedua yang membuat kita terheran-heran dan geleng-geleng kepala adalah kasih sayang Allah yang maha kuasa kepada hambanya yang berbuat durhaka. Kita tadi melihat hamba berdosa mohon ampun diampuni oleh Allah. Berdosa lagi mohon ampun diampuni oleh Allah. Berdosa lagi mohon ampun diampuni oleh Allah. Ini memperlihatkan kepada kita betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka di sini kita bisa melihat betapa indah luar biasanya agama kita. Betapa tanpa batasnya kesabaran dan kasih sayang Tuhan kita. Coba kita bayangkan, di saat seorang hamba yang lemah, hamba yang sangat dhaif berani melakukan kedurhakaan kepada Allah yang maha kuasa, Allah justru memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertaubat,
memberikan waktu kepada hamba untuk memperbaiki diri, memberikan waktu kepada hamba untuk mohon ampun. Padahal kalau Allah mau, bisa saja Allah langsung menurunkan hukuman kepada hamba. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah memberikan waktu, memberikan peluang agar hamba memperbaiki diri, datang mohon ampun kepada Allah. Seperti inilah kasih sayang Allah kepada kita. Di saat kita sebagai hamba melakukan dosa, kita datang kepada Allah mohon ampun, Allah berikan ampunan ketika kita minta ampun. Kemudian ketika kita kembali melakukan dosa, Allah berikan waktu. Allah berikan peluang bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah berikan kita kesempatan untuk datang mohon ampun kepada Allah. Kita datang mohon ampun, Allah berikan kepada kita ampunan. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Meskipun demikian, hadis ini tidak bisa kita pahami bahwa hadis ini mendorong dan menganjur kita untuk berbuat dosa. Enggak bisa sama sekali dipahami seperti itu. Hadis ini bukan anjuran untuk berbuat dosa. Bukan. Kalau seandainya hadis ini dipahami sebagai anjuran untuk berbuat dosa, tentu setiap orang akan terus berbuat dosa. Bisa jadi ketika hamba terus berbuat dosa, dia meninggal dalam keadaan berdosa, dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah. Maka hadis ini bukan dorongan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, hadis ini adalah anjuran kepada kita untuk bertaubat. Anjuran agar tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa. Allah ingin menyampaikan dalam hadis ini, wahai para hamba, betapapun banyak dosa kalian, ketika kalian bertaubat, dosa kalian akan diampuni. Ini adalah secerca harapan bagi para pendosa. Kalau mereka mau bertaubat, mereka mau kembali kepada Allah, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Bahkan 1000 kali pun hamba berdosa, 1.000.000 kali pun seorang hamba berdosa, seorang hamba harus sadar dia punya Tuhan yang salah satu namanya adalah Al-Ghaffar. 1000 kali kita berdosa, 1.000.000 kali berdosa, 10 juta kali berdosa, Tuhan kita salah satu namanya adalah Al-Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun. Namun perlu juga kita garis bawahi, meskipun salah satu nama Allah adalah Al-Ghaffar, sebagai seorang hamba kita tetap harus punya adab kepada Allah. Adab seorang hamba kepada Allah. Bagaimana adab seorang hamba kepada Allah? Selalu berusaha untuk taat, selalu berusaha untuk tidak terjerumus kepada dosa, selalu berusaha untuk tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah. Ini adab yang mesti kita lakukan sebagai hamba kepada Allah. Namun demikian, kita akui, tidak ada di antara manusia yang terbebas dari kesalahan. Tidak ada di antara manusia yang sempurna. Tidak ada yang terbebas dari dosa. Maka ketika seorang hamba tergelincir kepada dosa, baik karena godaan hawa nafsu atau karena rayuan setan, seorang hamba harus tetap segera kembali kepada Allah, segera minta ampun, segera bertaubat kepada Allah. Salah satu kisah menarik tentang adab seorang hamba kepada Allah adalah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau At-Tawwabin. Beliau mengisahkan kisah taubat seorang tabi'in yang terkemuka, namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi sebelum taubat, sebelum menjadi salah seorang tokoh tabi'in yang terkemuka, beliau seorang berandalan, seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan, seorang pemuda yang suka dengan berbagai macam hiburan. Suatu hari Bishr Al-Hafi mengundang teman-temannya ke rumah, tentu untuk hiburan, tentu untuk meminum berbagai macam minuman keras. Di rumah Bishr Al-Hafi segala jenis musik disediakan, segala jenis minuman keras disediakan. Bahkan yang lebih luar biasa adalah tidak hanya bunyi musik yang sampai didengar oleh tetangga, bahkan bau dari minuman keras, bau dari khamar yang ada di rumah itu sampai tercium oleh orang yang lewat di depan rumahnya. Suatu hari ketika Bishr Al-Hafi sedang pesta dengan teman-temannya, seorang laki-laki soleh lewat di depan rumah. Terdengar musik yang begitu keras, terdengar aroma arak yang begitu menyengat. Orang soleh ini mengetuk pintu.
Pintu dibuka oleh pembantu wanita Bishr al-Hafi. Orang soleh ini bertanya, apakah yang punya rumah ini seorang laki-laki merdeka atau seorang hamba? Dijawab oleh pembantu wanita, rumah ini milik seorang laki-laki merdeka. Benar, kata Bishr al-Hafi, dia adalah seorang laki-laki merdeka, dia bukan seorang hamba. Laki-laki soleh ini pergi, dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Bishr al-Hafi. Dia lari keluar, ternyata laki-laki soleh itu tidak ada lagi. Ditanya kepada pembantu wanita, ke arah mana laki-laki tadi berjalan? Maka ditunjukkanlah arah berjalan laki-laki soleh ini kepada Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi terus mengejar, bertemu dengan laki-laki ini. Dia bertanya, apakah benar tadi Anda yang mengetuk rumah saya? Benar, kata laki-laki itu. Bishr al-Hafi kemudian bertanya lagi, coba Anda ulangi lagi apa yang tadi Anda katakan kepada pembantu wanita saya. Diulang lagi oleh laki-laki soleh tadi. Dia mengatakan, Anda adalah orang merdeka, Anda orang yang bebas, Anda bukanlah seorang hamba. Kalau seandainya Anda seorang hamba, maksudnya hamba Allah, kalau seandainya Anda adalah seorang hamba, pasti Anda akan memperhatikan adab-adab seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau Anda memperhatikan adab hamba kepada Tuhan, Anda akan meninggalkan minuman keras, Anda akan meninggalkan hiburan. Mendengar ucapan itu, Bishr al-Hafi langsung tersadar, langsung tersungkur dan sujud. Dia mengatakan, benar, saya adalah seorang hamba. Benar, saya adalah seorang hamba. Saya akan melakukan adab sebagai seorang hamba. Beliau pulang ke rumah dan bertaubat. Akhirnya beliau menjadi salah seorang tokoh terkemuka di kalangan tabi'in. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan, terkadang sebagai manusia yang lemah, kita begitu berani durhaka kepada Allah. Namun Allah yang Maha Kuasa begitu sayang, begitu cinta, memberikan ampunan kepada kita. Namun meskipun Allah memberikan ampunan, mengampuni dosa-dosa kita, sebagai seorang hamba kita harus tetap punya adab kepada Allah, berusaha untuk istiqomah. Namun ketika kita tergelincir, digoda oleh setan, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kita semestinya segera kembali kepada Allah. Karena Allah salah satu namanya adalah Al-Ghaffar. Betapapun banyaknya dosa, betapapun besarnya dosa seorang hamba, karena Allah adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, semua dosa hamba yang bertaubat akan diberikan ampunan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.